Shalom. Ya, bersuka cita hari ini? Yang bersuka cita lambaikan tangannya. Ya. Kita bersyukur hari ini kita berkumpul bersama beribadah. Kita melihat, kita bisa merasakan saat kita bisa berjumpa dengan orang-orang yang kita kasihi di tempat ini ya. Kita melihat karya Tuhan yang besar. Kita melihat satu kasih yang penyertaan Tuhan yang selalu ada bagi setiap kita. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur. Kami mengucap syukur kalau hari ini kami boleh melihat kasih Tuhan ada terus bagi setiap kami. Kami mau Tuhan, kami menjadi jemaat-jemaat yang mengasihi Tuhan. Jemaat-jemaat yang terus mengerjakan apa yang menjadi pesan firman Tuhan hari ini kepada setiap kami. Berbicara Tuhan, kami siap mendengar, kami siap beri yang terbaik bagi Tuhan. Setiap kami, Yesus, ini setiap kami. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Setiap engkau angkat suaramu, katakan segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Pencipta hidupku, pelihara jiwaku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Beri sembahmu kepada Dia. Pemilik hidupku, dalam kasih setiamu, Yesusku, Kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahmu. Segala pujian
yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sembah Dia. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, segala pujian bagiku. Segala pujian syukur bagimu. Allah yang mulia, kuduslah nama-Mu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, Kaulah pujian bagiku. Sorak-sorai yang terbaik bagi Yesus. Yesus Tuhan, Kaulah yang kami tinggikan Tuhan, Kaulah yang kami puja Tuhan. Setiap kami tak henti-henti bersorak karena nama-Mu yang terus membawa kami menjadi pemenang Tuhan. Ada kuasa di dalam nama-Mu Tuhan. Terima kasih setiap engkau yang siap bersorak bagi nama Tuhan. Katakan sama-sama. Amin. Ada kuasa di dalam namanya. Amin. Semua sorak-soraknya bagi Yesus. Here we go.
melihat breaking news berikut ini. Tadi kita sudah melihat beberapa informasi dari GBI Citra Garden 2. Ada beberapa hal yang ingin ditekankan, yaitu ibadah RPBI, Remaja Pemuda Betel Indonesia, untuk minggu ini masih digabung di ibadah umum jam 7.30 tadi dan sekarang jam 10. Dan ibadah RPBI akan mulai kembali pada hari Minggu depan, itu jam 15.30 seperti biasa. Jadi kami di sini mengundang Bapak Ibu semua yang punya anak berusia remaja dari SMP sampai dengan kuliah bisa mengikuti untuk ibadah RPBI yang diadakan setiap hari Minggu jam 15.30. Dan tadi sewaktu kita sudah memasuki ruangan ibadah ini, ada amplop-amplop persembahan, itu bisa diberikan, dimasukkan ke dalam kotak persembahan setelah ibadah selesai, atau bisa juga diberikan melalui QR yang ada di bangku belakang Bapak Ibu semua. Terima kasih. Dan mungkin di dalam kita menghadapi persoalan-persoalan hidup kita, tidak setiap kali semuanya berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, dengan apa yang kita pikirkan. Tuhan selalu mempunyai rencana-rencana yang indah di balik semua itu. Tapi kita janganlah berputus asa, tetaplah kita berusaha semampu kita, sekuat kita untuk melakukan apa yang kita bisa dan tetap mengandalkan Tuhan sebagai penolong hidup kita. Dalam segala perkara Tuhan punya rencana yang lebih besar dari semua yang terpikirkan. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa.
rencana yang indah bagi kami. Apapun yang kau perbuat, tak ada maksud jahat. Karena itu Tuhan, kami ingin melakukan semuanya bersama dengan Engkau. Semua denganmu Tuhan. Jangan pernah menyerah pada apapun juga. Menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Kami tidak akan menyerah Tuhan pada masalah apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami. Biarlah kami mau terus berusaha Tuhan, sekuat dan semampu kami Tuhan. Tapi biarlah kami tetap mempunyai iman. Kami tetap mengandalkan Engkau Tuhan sebagai penolong hidup kami, sebagai sumber pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Pada kehendak kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah Tuhan. Menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Katakan ini janji-Mu kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh lagi. Tak akan menyerah pada apapun juga. Sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Haleluya, sekecil apapun persoalan yang kami hadapi, bahkan sebesar apapun masalah yang kami hadapi, Tuhan punya rencana. Sehingga kami belajar untuk tidak putus asa dan kecewa, tapi kami menyikapi setiap persoalan itu dengan kacamata hikmat yang berasal dari Tuhan, sehingga kami boleh memiliki respon yang benar atas setiap persoalan yang kami hadapi. Berkati penyampaian firman dari hamba-Mu yang terbatas ini, biarlah kiranya kuasa pengurapan dari tempat maha tinggi melingkupi setiap kami, sehingga kami mengenal kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kami. Bagi-Mu pujian, hormat, kemuliaan kekal selama-lamanya. Kami siap menyambut firman-Mu yang hidup, yang ajaib dan berkuasa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Setiap kita yang siap mendengar firman, siap diberkati, bahkan siap untuk bertumbuh. Mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi. Shalom. Selamat pagi, happy Sunday. Tuhan menyertai kita sekalian. Topik kita hari ini adalah iman dan hikmat, ya. Sebetulnya iman dan hikmat itu adalah satu rangkaian yang tidak terpisahkan, ya.
Jadi di mana ada iman, di situ ada hikmat. Di mana ada hikmat, di situ ada iman. Tidak boleh dipisahkan. Saya mau kasih gambaran saudara, iman itu mengatur hubungan kita dengan Tuhan. Sementara hikmat mengatur hubungan kita dengan sesama. Ada banyak orang Kristen punya masalah dengan hubungannya dengan Tuhan. Ya, tapi ada juga orang Kristen yang punya masalah hubungannya dengan sesama. Sebab itu iman dan hikmat itu sama-sama dibutuhkan. Iman dan hikmat itu sama-sama harus berjalan seiring. Kalau saya mau kasih gambaran pada sebuah kendaraan bermotor atau mobil misalnya, iman itu kayak pedal gas. Sementara hikmat itu kayak pedal rem, ya saudara. Pedal gas sama pedal rem ini sama-sama dibutuhkan. Kita nggak bisa berkata, oh cuma gas saja. Kita juga nggak bisa berkata, oh rem saja. Gas sama rem harus bekerja sama-sama dengan baik. Ketika kita hanya mengekspos soal iman, itu sama dengan kita gaspol. Tapi kita lupa sama hikmat, remnya blong. Kalau kita hanya mengutamakan iman tanpa hikmat, kita jadi orang Kristen yang kebablasan. Orang Kristen yang keterusan. Ada begitu banyak penyimpangan muncul karena cuma mengekspos iman, lupa sama hikmat. Tapi sebaliknya, kalau cuma hikmat saja, Anda ngerem gak pernah ngegas. Gereja menjadi sebuah kelompok yang mati. Tidak ada terobosan, tidak ada mujizat. Ya enggak? Gereja hanya mengajarkan ajaran-ajaran moral seperti kebanyakan agama-agama yang ada di dunia ini. Gereja harus sempurna, gereja harus lengkap. Imannya jalan, hikmatnya jalan, Tuhan pasti dimuliakan. Yang setuju katakan amin. Nah sebab itu kita mau belajar nih sama-sama tentang iman dan hikmat. Dan kalau kita mau belajar soal hikmat, itu kita akan dapatkan di surat Yakobus. Yakobus itu tema besarnya soal hikmat. Ya, soal hikmat. Yakobus ini, surat Yakobus ini ditulis oleh adik dari Yesus Kristus. Ya, jadi Maria punya anak teologis Yesus. Tapi Maria juga punya anak biologis. Itu salah satunya Yakobus. Jadi Yesus sama Yakobus ini kakak beradik. Ya, kalau dilihat dari urutan keluarga. Nah Yakobus ini dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Nah Yakobus rupanya melihat ada sesuatu yang perlu ditambahkan pada pelayanan Yesus. Pelayanan Yesus itu selalu mengekspos soal iman. Betul enggak? Karena iman orang buta melihat. Karena iman orang bisu berkata-kata. Karena iman orang tuli mendengar. Karena iman orang lumpuh berjalan. Karena iman setan-setan diusir. Ya, karena iman Yesus berjalan di atas air. Dan Petrus pun karena iman juga bisa berjalan di atas air. Karena iman air tawar jadi anggur. Karena iman Yesus memberi makan 5.000 orang lebih dengan cuma 5 roti dan 2 ikan. Yesus ngomong soal iman, mengekspos soal iman. Bahkan ketika kematian Lazarus, ya, dia berkata kepada Maria dan Marta, kalau kamu percaya, kamu akan lihat kemuliaan Allah. Berarti bukan berarti pelayanan Yesus kurang, tapi memang harus dilengkapi, ditambahkan. Sebab itu Yakobus, adik Yesus, itu dipanggil untuk melayani dan dia melihat ada hal yang masih kurang dari yang perlu ditambahkan dari pelayanan Yesus. Itulah sebabnya Yakobus menolak surat Yakobus ini masuk pada kanonisasi. Dia menolak, ya. Karena memang dia ingin menambahkan saja, melengkapi saja apa yang masih perlu ditambahkan pada pelayanan Yesus. Yesus mengekspos soal iman. Tidak salah. Memang kita harus beriman. Tapi ada hal yang perlu ditambahkan soal hikmat. Sehingga hikmat itu nanti yang akan membuat hubungan kita dengan sesama itu beres. Hubungan kita dengan Tuhan yaitu iman itu beres. Lalu hubungan kita dengan sesama yaitu hikmat beres. Nah, jadi kita lengkap. Kita sempurna. Makanya gereja tidak boleh meninggalkan iman dan hikmat. Iman dan hikmat itu harus berjalan bersama-sama seperti mobil perlu pedal gas tapi juga perlu pedal rem. Dua-dua sangat dibutuhkan. Kenapa saudara? Intinya begini, pada praktek lapangan ya, saya melihat ada banyak kita seringkali kehilangan hikmat. Saya pelayanan di Toraja KKR ya.
dihadiri cukup banyak orang. Tapi ada keluhan-keluhan yang saya tampung gitu dari beberapa anak Tuhan. Dia ada anak Tuhan mengeluh, Pak Pendeta, saya mau tanya ini. Pendeta saya itu pernah mendoakan rumah, ngusir-ngusir setan tapi pakai darah ayam. Jadi darah ayam dipercik-percikan. Lalu mereka tanya ke saya, apa betul Pak pelayanan seperti itu? Saya katakan sebetulnya nggak betul lah. Setan nggak takut sama darah ayam. Setan takut sama darah Yesus, betul nah. Hanya saya melihat di sini kurang hikmat saja. Sehingga akhirnya dia beriman tapi hikmatnya kurang jalan. Makanya Yesus itu kasih perumpamaan 5 darah yang bodoh, 5 darah yang bijaksana. Itu berarti ada orang-orang Kristen, maaf ya, Kristen yang bodoh. Ya. Kenapa Kristen yang bodoh? Karena dia cuma mengandalkan iman tapi lupa sama hikmat. Ada banyak seringkali kebodohan-kebodohan diperbuat oleh orang Kristen yang akhirnya nggak memuliakan Tuhan. Ya, kasus-kasus viral yang belakangan ini terjadi, pelakunya kan kebanyakan orang Kristen. Dari Sambo sampai Rafael, belum lagi AKBP Arudin ini ya yang terbaru. Saya kadang-kadang heran, kenapa ya? Iman kita jalan tapi kenapa hikmatnya mentok gitu loh. Sehingga kita membuat banyak penyimpangan. Ngegasnya pol tapi remnya blong. Ya. Nah saya berdoa supaya kita tidak masuk dalam kelompok yang seperti itu. Gereja harus beriman tapi gereja juga harus berhikmat. Yang setuju katakan amin. Kita beriman sekaligus berhikmat. Sehingga kita bukan masuk kelompok 5 darah yang bodoh. Sama-sama sih menyambut mempelai. Yang bodoh juga percaya mempelainya pasti datang. Ya. Tapi sayang, bodoh, kurang berhikmat. Sehingga di dalam prakteknya ada banyak hal yang tidak sesuai dengan firman Allah. Tidak sesuai dengan apa yang kehendaki. Perumpamaan itu sedang menggambarkan saudara dan saya loh. Menggambarkan kita semua anak-anak Tuhan. Ada orang-orang Kristen yang berhikmat. Tapi ada juga orang-orang Kristen yang cuma beriman tanpa melibatkan hikmat. Nah kita mau belajar bersama-sama dari Yakobus ini agar kita beriman sekaligus berhikmat. Saya cukup sedih dengar cerita info dari teman saya bagaimana ada seorang pendeta melayani begitu sibuk di gereja dari Senin sampai Minggu, ada saja kunjungan, konseling, khotbah dan sebagainya. Namun istrinya merasa kecewa karena kebutuhan keluarganya nggak terpenuhi. Sedikit waktu buat keluarga. Nggak ada family time karena terlalu sibuk di gereja. Kelihatannya memang bagus ya. Tapi menurut saya sih kurang bijak gitu ya. Seorang pendeta, seorang pelayan dia harus melayani keperluan rohani dari jemaatnya, tapi dia juga jangan melupakan kebutuhan jasmani dari keluarganya. Sehingga antara waktu di gereja dengan waktu bersama keluarga itu harus berjalan seimbang. Akhirnya si istri kecewa mengajukan gugat cerai. Gugat cerai masuk ke pengadilan, akhirnya sampai ditandatangani loh, udah cerai. Tapi yang heran, istrinya ini dipanggil sama senior pastornya, dimarah-marahin. Kamu itu ya, kenapa kok mengajukan gugat cerai sama suamimu? Suamimu kan kerja buat Tuhan. Suamimu kan melayani di gereja. Sehingga istrinya ini merasa kecewa, kenapa saya bertindak seperti ini kok disalahkan? Ya. Nah saudara, kadang-kadang saya melihat kita ini kekurangan hikmat. Ya, sehingga kita lalu melakukan hal-hal yang bodoh yang seharusnya kita nggak kerjakan, yang nanti ujung-ujungnya Tuhan nggak dipermuliakan. Ya, nah saya berdoa kita menjadi gereja yang beriman sekaligus gereja yang berhikmat. Amin, saudara. Ya, sehingga kita jadi Kristen yang balance, Kristen yang seimbang. Nah, di surat Yakobus tema besarnya itu soal hikmat. Coba kita cek dalam Yakobus pasal 1 ayat 2 sampai ayat yang ke-6 ya.
Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintahkannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Yakobus menghubungkan soal hikmat dengan pencobaan, dengan persoalan. Lalu nanti saudara baca di pasal 1 ayat 12 mulai, Yakobus berbicara pencobaan itu dalam konteks yang berbeda. Jadi maksudnya Yakobus begini loh, ada persoalan, ada masalah yang diizinkan Tuhan, tapi ada masalah-masalah yang muncul dari kesalahan kita. Itu di ayat 12 bahwa orang itu dicobai bukan oleh Allah tetapi oleh keinginannya sendiri. Berarti ada masalah-masalah yang muncul memang karena diizinkan Tuhan. Tapi ada masalah-masalah yang muncul karena kesalahan kita sendiri. Nah, di sini hikmat harus bekerja. Sehingga kita jangan memukul rata, menyamaratakan, wah ini masalah dari Tuhan. Masalah tidak pernah dari Tuhan. Allah tidak memberi masalah. Tapi kalau dia mengizinkan masalah, ada maksud, ada rencana yang tersembunyi. Amin. Dan kita harus dengan hikmat bisa memisahkan, memilahkan. Ini masalah karena memang Allah punya rencana, atau masalah ini karena kesalahan saya. Dan ketika masalah itu datang, yang dibutuhkan adalah bukan sekedar kita beriman bahwa Allah pasti bukakan jalan, Allah akan kasih solusi, Allah memberi jawaban, Allah memberi pertolongan. Tapi ketika kita menghadapi masalah, kita perlu juga berhikmat. Artinya waktu masalah datang kita punya respon yang benar terhadap masalah itu. Amin. Sebab kegagalan orang Kristen kadang-kadang gagal mengantisipasi masalah. Gagal meresponi masalah. Ya, mereka hanya percaya, oh Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, dia sanggup tolong saya, baginya gak ada yang mustahil. Betul. Tapi kita juga harus berhikmat. Masalah yang datang ini adalah sesuatu yang baik bagi kita. Sehingga Yakobus memakai bahasa, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Kalau kamu kena masalah, kamu sedang happy. Kamu sedang berbahagia. Bukan kesialan. Ya. Itu bukan sesuatu bencana, musibah. Tapi masalah itu membuat kamu bahagia. Nah, kita menganggap masalah itu sebagai sebuah kebahagiaan. Itu hikmat yang bekerja. Imannya percaya Tuhan pasti bukakan jalan. Hikmatnya menyikapi. Itu adalah hal yang bahagia. Itu hal yang baik bagi kita. Karena kita lihat Tuhan punya rencana di dalam setiap apa yang kita hadapi. Amin saudara. Nah, kalau iman dan hikmat bekerja sama-sama kan dahsyat. Saya percaya ada solusi. Tapi saya juga memahami di balik masalah ini ada berkat tersembunyi. Di balik masalah ini ada kebaikan-kebaikan yang Tuhan izinkan sehingga Tuhan punya rencana yang dahsyat atas masa depan saya. Sehingga saya bisa berkata bahwa rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera yang memberikan hari depan penuh harapan. Sehingga kalau kita bekerja hikmatnya, ya bukan hanya percaya dengan iman solusi terjadi, jawaban diberikan, pertolongan muncul. Tapi ketika hikmat kita bekerja, saya punya respon yang benar terhadap masalah sehingga saya gak putus asa. Saya gak kecewa, saya gak marah apalagi kepahitan sama Tuhan. Betul gak? Saudara yang suka nonton YouTube atau FB gitu ya, saudara mungkin kenal yang namanya murid saya, saudara. Jadi waktu saya melayani di Kalimantan,
Dia salah satu jemaat saya. Orangnya baik, baik sekali. Anaknya baik, anak muda ini baik, rajin, setia. Saya katakan baguslah. Makanya ketika dia melayani, ketika dia bergereja di tempat waktu itu saya diutus menggembalakan ya di Kalimantan. Dia bertumbuh dengan baik, akhirnya dia sekolah Alkitab. Berarti ada pertumbuhan, dia sekolah Alkitab terpanggil melayani, sekolah Alkitabnya di Surabaya. Lalu pelayanan di Sumbawa. Nah di Sumbawa itu dia kepahitan sama pendeta. Wah, koar-koar di YouTube, jelek-jelekin kekristenan. Dan pokoknya tidak bagus lah, no good lah saudara. Dan itu menjadi sesuatu yang memprihatinkan. Kalau saya lihat YouTube-nya saya itu sedih. Karena saya tahu dia ini dulu jemaat saya. Ya, bertumbuh di gereja yang Tuhan percayakan untuk saya penggembalaan. Utusan dari pusat saya menggembalakan di satu tempat di Kalimantan gitu. Lalu saya berpikir begini, ada banyak orang Kristen siap diberkati Tuhan. Siap terima mujizat. Siap melihat terobosan, tapi nggak siap menghadapi persoalan. Sehingga persoalan menjadikan orang ini pahit. Ya, makanya pilihan kita ya bitter or better. Amin. Kita menjadi pahit atau kita jadi semakin baik. Bitter or better. Ya enggak saudara. Kalau kita nggak berhikmat, nggak siap terhadap masalah, kita akan kecewa. Kita akan putus asa. Ya. Bahkan tidak sedikit kepahitan, parah dia menyeberang ke iman yang berbeda. Ya. Dia menyeberang pada keyakinan yang berbeda. Saya melihat begitu banyak tuh orang Kristen tuh. Ya, menyeberang ke keyakinan yang berbeda karena pahit. Bitter dia. Harusnya kita jangan bitter tapi better. Persoalan harus membuat kita jauh lebih baik. Ya, sehingga hari ini lebih baik dari kemarin dan besok lebih baik dari hari ini. Amin saudara. Nah sebab itu perlu hikmat. Ya. Iman percaya bahwa Tuhan membukakan jalan untuk masalah saya. Tapi hikmat juga memberikan kita pengertian di balik semua masalah kita. Terselip rencana Allah yang dahsyat. Sehingga kita bisa berkata seperti yang Yakobus katakan. Anggaplah sebagai sebuah kebahagiaan. Apabila engkau jatuh bukan ke satu masalah tapi ke dalam berbagai-bagai persoalan. Nah saudara, kalau iman dan hikmat berjalan bersama-sama, maka hasilnya kita jadi orang Kristen yang punya respon benar terhadap masalah. Amin. Anda gak akan marah sama Tuhan, apalagi ngambek gak ke gereja. Ya, teman saya cerita nih sama saya. Atau waktu dia kunjungan ke seorang ibu ya, lalu ibu ini minta didoakan persoalannya. Lalu dia ngomong begini sama pendetanya, Pak, saya doakan masalah saya ini. Cuma saya kasih waktu 1 minggu. Kalau Tuhan 1 minggu gak jawab masalah saya gak mau ke gereja lagi. Wah ngancem saudara. Ini bukan Kristen, bukan seorang Kristen tapi ini seorang preman. Ya. Ngancem Tuhan, masa dikasih waktu 1 minggu. Saya tunggu 1 minggu kalau Tuhan gak jawab doa saya, doa Bapak. Saya gak mau lagi ke gereja. Kekristenan itu bukan sebuah jalan yang mudah. Kita berjalan sama Tuhan tapi gak jalan-jalan. Amin. Kristen itu bukan travel wisata saudara. Traveling, jalan-jalan. Nah, saudara baru liburan panjang nih ya. Ada yang pergi ke dalam negeri, ke luar negeri. Yang jelas gak ada yang keluar angkasa kan ya saudara. Ya. Kristen itu berjalan bersama Tuhan tapi bukan jalan-jalan. Ya, bukan jalan-jalan. Jadi jangan menganggap kekristenan itu selalu mudah gitu ya. Mudah, gampang, tinggal berdoa, percaya, simsalabim muncul sesuatu pertolongan. Ya, sampai ada orang Kristen yang diajarin gini sama pelayan Tuhan. Kamu kalau kepingin mobil, ya, tumpangi tangan itu mobil. Nanti Tuhan akan berkati dengan mobil yang kamu inginkan. Saya pikir enak banget ya kalau gitu caranya ya. Oh saya pergi aja ke parkiran di mall, saya cari BMW, saya tumpangin tangan dalam nama Tuhan Yesus. Ini mobil jadi milik kepunyaan saya. Kita egois dong. Kita cuma mikirkan diri sendiri, betul gak? Gak selalu lo doa kita Tuhan mau jawab loh. Kadang Allah ngomong tunggu. Bahkan kadang-kadang Allah berkata no. Ya. Siapa kita sehingga kita ngatur Tuhan? Ya.
Siapa kita sehingga kita ngatur Tuhan? Tuhan yang harus ngatur kita. Kita ini kan seorang hamba yang sudah dibeli dengan harga yang mahal dan lunas dibayar. Kamu bukan milik kamu sendiri, tapi kamu kepunyaan Allah. Amin. Makanya saya tidak punya konsep bahwa kekristenan itu serba baik, serba mudah. Ya kayak orang dongeng 1001 malam minta hari ini dijawab. Kadang-kadang Allah izinkan kita mengalami proses masalah yang cukup panjang seperti Ayub. So Ayub itu kurang apa? Nggak ada indikasi dosa loh. Karena pasal 1 ayat 1 itu ditulis bahwa Ayub itu seorang yang jujur, saleh, takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Tidak ada indikasi dosa. Tapi kenapa Tuhan izinkan masalah bertumpuk-tumpuk? Kalau saudara baca ya mulai pasal 1 itu. Ada pembantunya datang cerita bahwa binatang-binatang mereka dirampok. Belum selesai berbicara sudah datang lagi yang lain. Ngadu lagi, Tuhan onta-onta kita dirampok. Belum selesai ngomong datang lagi, Tuhan kambing domba kita dirampok. Ya, itu terus-terusan ya. Terus menerus. Dalam satu hari itu ada info, laporan tentang kerugian, laporan tentang masalah. Baik ontanya, lembunya, kambing dombanya, itu dirampok. Habis, belum selesai ngomong, muncul lagi. Datang lagi pembantu yang lain ngomong, Tuanku, 10 anakmu sedang berpesta, tiba-tiba ada angin ribut, rumah itu roboh dan semua mati. Bayangin saudara, itu dalam waktu yang singkat. Dan saya mau katakan Ayub itu mengalami persoalan itu 3F. Pertama, finansial. Kedua, family. Karena 10 anaknya mati. Dan pada masa itu, anak itu adalah masa depan, keturunan. Ya. Bukan hanya finansial, bukan hanya family, tapi fisiknya. Dia kena penyakit bara ya dari ubun-ubun kepala sampai telapak kaki. Ya, bara itu semacam penyakit kulit. Tapi saya cek di bahasa asli yang lebih detail itu pakai kata shekin. Shekin itu artinya bisul. Jadi bisul dari ubun-ubun kepala sampai telapak kaki. Saudara bayangkan, jangankan bisul dari ujung kepala sampai telapak kaki. Satu bisul aja itu menyakitkan, betul gak? Apalagi kalau jatuhnya di ketiak. Lipatan paha, nah loh sakitnya minta ampun. Saya punya teman pendeta saudara di Nias. Itu punya bisul di dubur. Dia ngomong, Pak aku mau mati. Di dubur, di dalam dubur tuh ada bisul. Dia ngomong duduk gak enak, duduk sakit, tidur gak enak, sakit, rebahan sakit, semua rasa sakit. Sampai dia katakan aku gak doyan makan Pak, bantu doa kayaknya mau mati. Tapi pujian Tuhan kasih hidup dia, masih hidup. Ya saudara, ini Ayub dari ubun-ubun kepala sampai telapak kaki. Saudara bisa bayangkan kayak apa itu rasanya, nano-nano saudara. Ya sakit, ya panas, ya gatal. Ya bisul itu kan kadang gatal, ada gatalnya kalau mau pecah itu. Makanya dia gak kuat, dia garuk sama tembikar, pecahan beling. Karena tangan udah gak mampu lagi garuk. Ya, udah gak mempan. Karena seluruh tubuh penuh dengan bisul. Suruh bayangkan. Ya, Ayub tidak ada indikasi dosa. Tapi kenapa Allah izinkan? Kalau cuma iman saja, maka kita bisa salahkan Tuhan. Saya kurang apa Tuhan? Saya jujur, saya takut Tuhan, saya saleh, saya menjauhi kejahatan. Tapi kenapa engkau izinkan seperti ini? Why me Lord? Kenapa harus saya Tuhan? Tapi hikmat harus bekerja bahwa Tuhan punya rencana yang dahsyat. Amin. Sehingga kita gak kepahitan. Makanya Ayub berkata terpujilah Tuhan. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Pada akhirnya Ayub dapat double blessing kan. Diberkati 2 kali lipat dan anaknya dikembaliin lagi. Bahkan anak Ayub tercantik di seluruh negeri. Hebat gak? Dahsyat gak? Kalau gak ada hikmat kita langsung katakan Tuhan gak adil. Kalau gak berhikmat kita langsung ngomong Tuhan jahat. Tapi kalau iman dan hikmat bekerja bersama-sama, berbarengan, berjalan bersama-sama. Kita mengerti walaupun ada masalah. Aku percaya Tuhan punya rencana yang indah. Yang setuju katakan amin.
Ya, sebab itu iman dan hikmat ketika bekerja, maka seorang yang beriman dan berhikmat itu pasti ya punya respon yang benar terhadap masalah, terhadap persoalan. Ya, itu yang pertama. Lalu dalam pasal yang kedua, tema besar dari pasal 2 Yakobus itu ngomong soal jangan memandang muka. Artinya kita tidak boleh membeda-bedakan orang. Kepada yang kaya kita suruh dia duduk di depan, yang miskin di belakang. Kalau perlu di parkiran aja dah. Ya, jadi hitungannya ini seolah-olah kok materi gitu ya. Yang punya banyak materi lebih dihormati, yang kurang punya materi kurang dihormati. Kita nggak boleh seperti itu. Dan ketika kita melihat orang yang kekurangan, kita nggak bisa cuma ngomong, aduh aku bantu doa ya supaya kamu diberkati. Pulang nanti ada pertolongan. Saya mau katakan nggak cukup bantu doa, tapi juga perlu bantu dana, saudara. Dia butuh makanan, bukan sekedar butuh didoakan. Makanya orang yang beriman dan berhikmat, dia percaya pada pertolongan Tuhan, tapi dia juga memperhatikan apa yang dibutuhkan sesamanya, amin. Sehingga orang yang beriman dan berhikmat yang kedua, itu pasti punya hubungan yang sehat dengan sesamanya. Gereja terpanggil ke dalam dunia ini bukan cuma kabarkan Injil. Tapi gereja harus menjadi wakil Allah di dunia ini. Gereja mengimplementasikan Tuhan kepada dunia. Kita ngomong Yesus kepada dunia, dunia akan tanya mana Yesus gak kelihatan. Mana Yesus? Seperti apa Yesusmu? Tapi dunia akan terima Yesus ketika kita menjadi Yesus kecil dalam hidup ini. Amin. Kita mengimplementasikan Kristus ke tengah dunia ini. Makanya kekristenan gak boleh memandang muka. Pelayanan kekristenan gak ada istilah pelayanan VIP. Itu yang ada cuma di konser sama bioskop. Gereja harus sama semua. Berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Tidak ada kelompok yang the have dan kelompok yang no have. Tidak ada, saudara. Semua kita sama di hadapan Allah. Ya, orang yang kaya, yang berduit dibeli dengan harga yang mahal dan lunasi bayar. Yang miskin pun dibeli dengan harga yang mahal dan lunasi bayar. Tidak ada yang kaya, wah kamu aku beli mahal loh. Ya, aku beli kamu $1 juta US. Yang miskin kamu cuma 50.000 US dollar. No. Makanya gereja nggak boleh mengkotak-kotakan orang. Ya, gereja melayani sama. Yang meninggal orang kaya kita layani. Tapi yang miskin pun kita layani. Amin. Jangan nanti yang mati kaya ramai datang semua diumumin di gereja. Yang miskin nggak ada berita info, yang datang ya cuma 2-3 orang. Saya adalah orang yang berpikir realistis gitu loh, saudara. Kenapa kita perlu mengotak-kotakan kelompok orang? Wong Tuhan kita sama, betul lah. Sehingga tidak ada kelompok VIP atau kelas 2, kelas 3. Kita semua sama. Dan ketika kita ketemu orang-orang yang memerlukan pertolongan, gereja harus turun di sana. Gereja harus ada mendampingi jemaat dari dia lahir sampai dia mati. Ya, itu gereja yang sehat. Hospitality itu harus terus jalan. Pelayanan diakonia tidak boleh berhenti. Ya. Nah, kalau gereja beriman dan berhikmat, pasti kita orang Kristen yang beriman dan berhikmat pasti punya hubungan yang sehat dengan sesama. Amin. Ya, kita akan menyamaratakan semua orang. Semua orang kita anggap sama. Kita perlakukan sama dengan kasih Kristus yang sama. Karena kita punya Tuhan yang sama. Amin. Nah, sehingga gereja atau orang Kristen kalau beriman dan berhikmat itu dahsyat, saudara. Kita pasti akan jadi berkat dengan banyak orang, untuk semua orang. Dan pasti nama Tuhan dimuliakan. Kenapa? Karena kita membangun hubungan yang sehat dengan sesama kita. Makanya perlunya iman dan hikmat berjalan bersama-sama. Dia tidak boleh dipisah-pisahkan. Ya. Satu ada, satu yang lain diperlukan. Satu diperlukan, yang lain ada. Seperti pedal gas dan pedal rem. Sama-sama dibutuhkan. Wow. Kalau kita bisa sama-sama seperti itu dahsyat dan indah. Betul. Dahsyat dan indah. Ya. Yang ketiga, tema besar dari Yakobus pasal 3 itu soal dosa karena lidah. Jadi di sini iman dan hikmat harus sama-sama berperan. Ya.
iman berkata, saya diberkati Tuhan. Tapi hikmat berkata, bagaimana saya jadi berkat? Nah, itu iman sama hikmat jalan bersama-sama. Iman berkata, saya diberkati Tuhan. Tapi hikmat berkata, bagaimana saya jadi berkat? Makanya Yakobus menyinggung soal dosa karena lidah. Ada banyak ya yang dikerjakan anak-anak Tuhan itu soal omongan, saudara, lidah. Rajin ke gereja, rajin berdoa, rajin pelayanan. Tapi gak jadi berkat dengan mulutnya. Sehingga saya sering pakai istilah di gereja shalom, shalom. Di luar sialan, sialan. Di gereja kita baik, ya, kita suci kayak malaikat. Di luar setan kalah jahat. Setan sekarang ini ngelus dada loh, saudara. Karena banyak manusia lebih jahat dari dia. Ini sekarang setan-setan pada komplain. Masa gua jahat ada yang lebih jahat. Saudara, karena kita tidak iman dan hikmat itu tidak berjalan bersama-sama. Kalau kita beriman bahwa saya diberkati Tuhan, kita juga harus mengimbangi dengan hikmat. Bagaimana saya jadi berkat? Sehingga kalau kita ngerti hal itu, mulut kita ini akan kita jaga loh. Kita jaga baik-baik. Sebab Yakobus menyinggung, dengan mulut yang satu kita memuji Tuhan, tapi dengan mulut yang sama kita mengutuki orang lain. Aneh kan? Sumbernya sama, sumbernya dari Tuhan. Tapi kenapa keluar dua arus? Dengan sumber yang sama kita memuji Tuhan. Mulut yang sama nih loh. Ngomong memuji Tuhan. Allah baik, Allah dahsyat, Allah luar biasa. Wah, pujian kita hebat lah. Ya. Tapi dengan mulut yang sama, kenapa kita mengutuki orang? Aneh kan? Ini pertanda iman dan hikmat kita gak berjalan bersama-sama. Makanya ketika orang Kristen beriman dan berhikmat, dia pasti menjaga lidahnya. Sehingga dari mulut yang sama kita memuji Tuhan. Tapi dari mulut yang sama kita juga memberkati orang lain. Yang setuju katakan amin. Ya loh Pak. Ini masalah yang perlu kita pikirkan loh Bu. Ya, jangan sampai nanti kita rajin ke gereja. Orang katakan kita ini Kristen sejati, Kristen tulen. Tiada hari tanpa gereja, tiada hari tanpa konsel, tiada hari tanpa FA. Doanya kenceng, ya. Bahasa rohnya juga luar biasa. Ya saudara, tapi kenapa kok dengan mulut yang sama kita berbahasa roh, tapi mulut yang satu itu juga kita ngutuki orang. Ini prihatin sih ya, miris ya. Tapi itu yang terjadi Pak, Bu, di tengah lapangan, realita lapangan itu fakta membuktikan. Jadi marilah coba kita sama-sama, nanti kita lihat ya bagaimana hikmat itu kita dapatkan ya. Yang jelas orang Kristen yang beriman dan berhikmat, itu dia pasti mengendalikan lidah. Ya, sehingga dia jadi berkat. Bukan hanya dia percaya diberkati Tuhan, tapi dia juga harus menjadi berkat. Amin. Kita diberkati Tuhan karena iman kita, tapi kita menjadi berkat karena hikmat kita. Ya, karena hikmat kita. Kadang-kadang ada, saya katakan ada apa ya, ya bukan menyinggung soal ibu-ibu sih, tapi kadang-kadang saya lihat emak-emak juga nggak bijaksana ya. Saya pernah besuk ke rumah seorang jemaat, dia lagi ngajari anaknya. Mungkin dia jengkel kali ya, anaknya nggak ngerti-ngerti gitu. Jadi dia marah-marah, dia nggak tahu kalau saya ada udah di depan pintu. Jadi saya sengaja nggak masuk duluan, saya cuma nengok gitu ngeliatin, marah-marah, bentak-bentak anaknya, goblok kamu. Kamu ini keturunan siapa? Otak udang ya. Ya anak goblok, anak bodoh. Tapi saya pikir kalau sampai dia bodoh dan goblok itu juga faktor keturunan ya. Kalau anaknya goblok ya ibunya juga goblok lah. Mustahil lah anaknya goblok ibunya pinter. Dia kadang-kadang gak bicuk, marah-marah gitu ya. Anak digoblok-goblokin. Ada ibu yang ngomong gini, udah sana pergi kamu dari rumah ini. Bawa kopermu. Aku benci ngeliat kamu bukan anak mama. Tapi begitu dia pergi angkat koper, dia bingung nyariin anak gue gak pulang-pulang nih. Ya kan? Ngomong dulu baru pikir belakangan. Harusnya dipikir dulu Bu baru ngomong. Jangan ngomong dulu mikirnya belakangan. Kadang-kadang kita menyesal setelah kita berkata-kata, aduh aku udah nyakitin. Ya. Kita kadang menyesal ketika kita sudah melukai orang, menyakiti orang.
Sehingga ada begitu banyak ya anak-anak itu maaf kecewa sama orang tua karena perkataan kok. Perkataan. Saya pernah cerita kalau nggak salah. Saya kenal seorang pemuda. Pemuda ini gagal terus. Jadi dia sudah menikah 2 kali gagal. Dia kerja itu udah bolak-balik ya berkali-kali pindah kerjaan selalu gagal. Lalu saya korek-korek kenapa ya pemuda ini kok gagal terus padahal rajin ke gereja. Ya doa pengurapan. Bukan kalau udah doa pengurapan, pengurapannya jadi kenceng kan. Ya. Diurapi ya, didoain tumpang tangan ya sama pendeta. Tapi kenapa kok gagal terus ya? Rumah tangga gagal, usaha gagal, gak pernah berhasil. Bolak-balik keluar masuk perusahaan, gak sukses. Saya korek-korek kenapa ya? Oh ternyata waktu kecil suka dikutuki neneknya. Ya. Neneknya tuh kalau marah ya neneknya kalau marah itu ngomongnya gini, kamu dasar anak anjing. Jadi berkali-kali dia katakan cucunya ini anak anjing. Ya. Dia gak sadar itu bahwa kata-kata biasa. Tapi itu menjadi sebuah kutukan buat masa depan anak ini. Jadi jangan gampang ngomong Pak Bu ya. Jangan sembarangan ngomong. Lu anak sial, lu anak setan. Aduh, katakan kamu anak yang diberkati Tuhan. Ya. Kamu sekarang belum berhasil tapi bukan berarti kamu gagal. Ya. Ya. Kita ngomong yang positif itu menjadi semacam impartasi berkat untuk si anak itu. Ingat saudara, ketika Nuh punya anak ya kan? Sem dan Yafet itu berjalan mundur ketika Nuh telanjang, habis mabok anggur. Ya, mabok anggur telanjang. Nah Sem dan Yafet ini malu bapaknya telanjang. Ditutupi aurat bapaknya jalan mundur sama bawa kain. Sementara Ham ngetawain bapaknya, papa telanjang. Jadi dan ketika Nuh sadar diberkati Sem sama Yafet dikutuki Ham. Saudara tahu keturunan Ham itu keturunan kulit hitam. Saudara lihat keturunan Afrika, keturunan Negro itu menderita loh berpuluh-puluh tahun. Ya kan? Orang-orang Negro itu jadi budak. Bahkan siapa yang diadu berantem itu rata-rata kulit hitam. Belakangan ini saja karena gerakan dari Martin Luther King. Ya, gerakan tentang kebangkitan orang kulit hitam supaya sama tidak ada rasialisme. Baru lumayan. Tapi belakangan kan yang George Floyd itu kasus orang hitam itu dipukulin ya karena disangka nyolong ya kan sampai mati kan. Wah muncul itu demo di mana-mana ya kan. Makanya Boney M ya penyanyi tahun-tahun 80-an gitu ya. Itu menciptakan satu lagu yang judulnya By the River of Babylon. Ya saudara, itu diambil dari Mazmur 137 kalau nggak salah ya. Di tepi sungai Babel. Ya, saudara itu menjadi lagu kebangsaan kegerakan orang kulit hitam. Ya, mereka ingin disamaratakan. Karena orang kulit hitam itu kelas 3. Kelas 1 kulit putih, kelas 2 kulit kuning, orang Asia. Baru yang ketiga kulit hitam. Sudah. Nah mereka melakukan kegerakan protes untuk gerakan supaya mereka sama, tidak dirasialis ya. Dan itu pakai lagunya Boney M. Dan itu diambil di Alkitab, saudara. Ini adalah sebuah gerakan. Nah kenapa sih orang kulit hitam berpuluh-puluh tahun lihat. Benua yang paling terpuruk, benua yang paling miskin di dunia itu Afrika. Afrika itu tandus. Saudara tahu saya mau tanya apakah Tuhan ini menciptakan Afrika itu nomor 3. Wah yang Eropa Amerika diciptakan subur bagus. Asia diciptakan subur bagus. Sementara Afrika diciptakan jelek. Allah gak adil dong. Betul gak? Allah pandang bulu dong. Tapi saya tahu kalau Afrika miskin. Afrika melarat. Afrika mengalami banyak masalah. Itu karena kutukan dari seorang yang namanya Nuh. Ya, jadi kita harus tahu sejarah teologisnya, bukan hanya secara geologis. Ya, saya nggak percaya kok kalau Tuhan membeda-bedakan, Dia pasti menciptakan semua baik adanya. Amin.
Dalam kitab penciptaan, Allah menciptakan dari terang, dari laut, daratan dan sebagainya. Dan Allah melihat semuanya baik. Saya percaya Afrika juga baik. Diciptakan Tuhan tidak tandus, tidak kering. Tapi kenapa tandus dan kering? Karena hasil dari sebuah ucapan seorang yang bernama Nuh. Dia mengkutuki Ham. Tapi dia memberkati Sem dan Yafet. Makanya Eropa, Amerika diberkati Tuhan. Ya, menjadi negara maju. Tapi kelompok keturunan Ham, yaitu dari Afrika, seluruh Afrika, itu dikutuki oleh Nuh. Jadi kita belajar Pak, ya, iman dan hikmat berjalan bersama-sama sehingga orang Kristen yang beriman dan berhikmat pasti mengendalikan lidahnya. Lidahnya jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Iman mengajar kita diberkati Tuhan, tapi hikmat mengajar kita untuk kita jadi berkat. Yang keempat, tema besar dari Yakobus pasal 4 itu soal persahabatan dengan dunia. Orang yang bersahabat dengan dunia akan menjadi musuh Allah. Ya. Artinya begini, orang Kristen yang beriman dan berhikmat itu mampu mengatasi godaan dunia. Ya, kita sering dengar iman mengalahkan dunia. Tapi dunia tidak bisa hanya dikalahkan dengan iman, saudara. Perlu dengan hikmat. Ya, saya kasih contoh begini nih. Ada seorang pemuda naik bus. Sebelahnya kebetulan duduk seorang gadis yang cantik. Karena perjalanan cukup panjang, melelahkan, si gadis ini mulai ngantuk. Ya, berapa kali kepalanya terangguk-angguk gitu ya. Pertama terangguk-angguk ke depan, lama-lama mulai miring ke samping. Ya, lama-lama mulai mendekati bahu si pemuda ini. Pemuda ini anak Tuhan, orang Kristen, aktivis gereja. Ketika dia melihat kepala si gadis makin dekat, dia berkata, dalam nama Yesus, aku tolak semua roh-roh perzinahan. Aku tolak semua godaan. Tapi kok semakin ditengking, kok semakin dekat kepalanya. Semakin mendekati bahunya. Waduh, dia tengking lagi dengan kuat-kuat. Mungkin dengan bahasa roh. Tapi ini kepala makin dekat. Begitu nempel. Si pemuda ini akhirnya merubah doanya. Tuhan, jadilah kehendak-Mu. Saudara, kita kadang-kadang nengking-nengking dunia. Tapi karena gak berhikmat, kita gak mau lari dari dunia. Yusuf itu bebas dari godaan Tante Potifar karena lari keluar. Sementara Yusuf zaman sekarang lari di tempat. Ya, saya nggak mau digoda tapi nggak mau keluar di tempat dia. Ya dicaplok sama tante. Apalagi lari ke dalam, wah lebih parah. Ya, kita harus lari keluar. Kalau Anda lemah di wanita ya Anda harus hati-hatilah. Dampingi terus sama istri. Ya, kalau Anda lemah di keuangan ya hati-hatilah. Ya, artinya Anda harus menjaga dirimu. Ya. Jangan nunggu Anda dijaga orang lain. Anda bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Amin. Anda bertanggung jawab atas diri Anda sendiri. Ya. Jaga dirimu baik-baik. Berhikmat. Dunia gak bisa dikalahkan hanya ditengking. Gak ada satu orang yang kebal sama dosa termasuk saya pendeta. Makanya saya harus berhikmat. Anda harus berhikmat. Supaya saya harus lari dari dunia. Bukan mendekat pada dunia. Amin. Ya, ketika HP Anda buka tiba-tiba muncul iklan-iklan yang begitulah yang sure. Kadang saya juga kaget, kesel, saya mau banting nih HP saya sendiri. Ya. Kadang muncul tuh seret gitu, mau download aplikasi gitu ya. Waduh cewek-cewek, aduh luar biasa merangsang. Tapi saya nggak mau bodoh gitu loh. Ya kalau saya cuma misalnya iseng-iseng ya. Kebanyakan kita kan cuma iseng-iseng. Ingat ya Daud jatuh sama Betseba kan iseng-iseng. Lagi jalan-jalan di soto istana ada penampakan ya enggak. Si Betseba mandi ya kan. Dulu kan belum ada kamar mandi tertutup kayak sekarang. Dulu terbuka. Nah dari soto istana kan posisi lebih tinggi kelihatan yang di bawah. Ya kan. Dan Daud gak mau cepat-cepat menyingkir tapi dinikmati dia. Ya kan. Tutup matanya tapi dibuka sedikit begini saudara. Jatuhlah dia dalam dosa. Coba kalau Daud berhikmat. Dia tahu ini godaan. Menyingkir. Gak usah lama-lama di situ. Jangan katakan ini berkat Tuhan. Gak boleh ditolak.
Ya saudara, itu nggak berhikmat namanya Pak, Bu. Ya, jadi orang Kristen yang beriman dan berhikmat itu pasti dia mampu mengatasi godaan dunia. Jangan dekat dengan dunia, nanti Anda jatuh. Anda harus keluar, lari dari dunia ini. Amin. Mendekatlah pada Allah, engkau akan berkemenangan. Jangan mendekat pada dunia. Yang kelima, yang terakhir saudara. Di sini tema besar Yakobus itu menyinggung soal dosa. Soal doa. Sehingga Alkitab di Yakobus pasal 5 itu yang terkenal. Doa orang benar bila dengan sungguh didoakan. Itu besar kuasanya. Tapi jangan salah. Yakobus juga bukan cuma menyinggung soal doa, tapi dia juga menyinggung soal dosa. Sehingga dia berkata di dalam ayat yang ke-16, karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh. Baru muncul kata doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16. Artinya begini, kamu jangan cuma doa-doa. Sebelum kamu berdoa, beresin dulu dirimu sama Tuhan. Makanya saling mengaku dosa. Jangan kamu berdoa dengan iman, doa dengan bahasa roh, tapi kamu masih menyimpan kepahitan. Doamu pasti tidak didengar Tuhan. Makanya suruh saling mengaku dosamu dulu. Beresin dulu. Ya, sehingga hati kita dalam kondisi yang clear dan bersih waktu berdoa. Berkat Tuhan tercurah. Yang setuju katakan amin. Kadang-kadang kita berdoa Pak, tapi masih belum diberesin dulu, belum bersih. Ya, ada sesuatu yang menghalangi doa kita. Makanya saya mau katakan pengabulan doa, jawaban doa atas hidup kita itu bergantung bagaimana hubungan kita sama Tuhan. Kalau hubungan kita sama Tuhan beres, pasti hubungan kita dengan sesama beres, pasti doa kita akan dijawab Tuhan. Amin. Karena buat Tuhan apa sih yang sulit? Apa yang sulit gitu loh. Elia saja berdoa supaya tidak turun hujan. 3,5 tahun gak turun hujan. Tapi dengan doa yang sama Elia berdoa supaya turun hujan. Hujan turun. Artinya Tuhan itu sanggup melakukan apapun. Amin. Namun seringkali doa itu terhalang. Karena yang di sini nih belum beres Pak. Ya Bu. Makanya diberesin dulu yang di sini. Baru yang di sini ketika berdoa. Jawaban doa akan turun. Ya, jadi orang Kristen yang beriman dan berhikmat itu pasti memiliki hidup doa yang benar. Hidup doanya benar. Karena dia bukan cuma berdoa, tapi dia juga membereskan apa yang masih tertinggal di sini. Ya, jika itu bentuk dosa, dosanya diberesin. Mengaku dosa. Ya, beresin dulu yang di sini. Nanti ketika kita berdoa dengan mulut kita, jawaban Tuhan akan terjadi. Amin. Jadi saya berdoa supaya jemaat GBI Citra Garden 2 ini jadi jemaat yang beriman sekaligus juga berhikmat. Amin. Iman dan hikmat berjalan bersama-sama sehingga hidup kita sebagai orang Kristen yang beriman dan berhikmat, kita punya respon yang benar terhadap persoalan. Sebagai orang Kristen yang beriman dan berhikmat, kita membangun hubungan yang sehat dengan sesama, ya. Tidak memandang rupa, ya, tapi kita sama dengan semua orang dengan kasih dan perlakuan yang sama. Orang Kristen yang beriman dan berhikmat, dia pasti menjaga lidahnya sehingga dia bukan hanya beriman diberkati Tuhan, tapi hikmatnya juga berkata, aku mau jadi berkat, ya. Dan yang keempat, orang Kristen yang beriman dan berhikmat, dia mampu mengatasi godaan dunia. Dia tidak mendekat pada dunia, tapi dia lari keluar dari dunia dan dia mendekat pada Allah, ya. Lalu yang kelima, orang Kristen yang beriman dan berhikmat, maka dia memiliki kehidupan doa yang sehat. Ya, kehidupan doa yang benar. Saya berdoa semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi saudara. Saudara bertumbuh dalam iman dan hikmat dan Anda menjadi dewasa. Anda diberkati supaya Anda pun menjadi berkat. Yang setuju katakan amin. Mari kita berdoa. Haleluya.
Bapak Sorgawi, terima kasih kami sudah mendengarkan paparan firman Allah sehingga kami belajar korelasi antara iman dan hikmat. Dua-duanya harus berjalan beriringan, dua-duanya harus berjalan bersama-sama. Sehingga hubungan kami dengan Tuhan tidak bermasalah, tapi hubungan kami dengan sesama juga tidak bermasalah. Sebab iman dan hikmat kami sudah dibenahi. Lewat surat Yakobus kami belajar bagaimana kami beriman sekaligus berhikmat. Tuhan berkati dan meteraikan firman-Mu, bertumbuh, bertunas, berbuah lebat. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa. Yang percaya, yang diberkati dan jadi berkat, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati. Bapak Ibu diberkati Tuhan. Luar biasa ya, penyampaian Tuhan yang luar biasa dari satu kitab Yakobus. Terima kasih Roni yang telah datang dan memberkati kami. Kami sungguh diberkati. Biarlah Bapak Ibu, Pak Roni beserta dengan Ibu dipakai Tuhan secara lebih luar biasa. Dan Bapak Ibu untuk bangkit. Terima kasih buat siang hari ini. Kami sungguh mengucap syukur buat firman yang telah disampaikan Tuhan begitu jelas, nyata Tuhan, dan biar sangat aplikatif. Dan biarlah firman itu boleh tumbuh di tanah hati kami yang subur, dan firman itu juga boleh berbuah lebat Tuhan. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman-Mu yang dapat melakukan firman Tuhan itu di dalam setiap kehidupan, sehingga hidup kami dapat menjadi berkat. Berkati Pak Roni beserta dengan istri, pakai dia Tuhan dimanapun dia berada untuk menyampaikan firman Tuhan, sehingga banyak jemaat, banyak orang-orang Kristen yang diberkati Tuhan. Pakai terus Tuhan, secara lebih luar biasa, lebih dahsyat urapan dan kuasa Allah turun di dalam kehidupan Pak Roni, dan terus Tuhan, nama Tuhan juga dipermuliakan oleh kehidupannya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih. Bentar kami akan pulang Tuhan. Kami percaya perlindungan kuasa darah Yesus menyertai kami semua, sehingga kami kembali ke tempat kami masing-masing, tidak kekurangan satu apapun, karena Engkau terus memberkati kami. Terima kasih Bapa, berkat-Mu atas kami semuanya. Karena itu saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita sama-sama pulang meninggalkan tempat ini dengan berkat Tuhan. Diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah apapun yang kau kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan buat berhasil, nama Tuhan dipermuliakan. Diberkatilah keluarga, diberkatilah bisnismu, diberkatilah kuliahmu, sekolahmu, apapun yang kau rencanakan ke depan. Berkat itu turun di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Yang diberkati sama-sama berkata amin. Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya. Haleluya.